Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ZAI akan mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan selama dari step 1 sampai step 8. Di sini ada anggota kelompoknya, ada Jafran Muhammad Zain, ada Hadi Pilar Gautama, ada Anglikan Sura, dan juga ada Indra Wahyu. Dimulai dari step pertama, yaitu memahami pengguna. Di step ini kita memahami pengguna dengan beberapa dari kriteria pengguna. Di sini kita mempunyai dua biodata. Yang pertama ada Davavia dan juga ada Adham Muslim. Di situ. Yang pertama ada Adham Muslim. Di sini kita bisa lihat ada brands-nya, yaitu dia pakai HP Samsung dan aplikasi favoritnya itu ada Gojek dan juga Tokopedia dan My Telkomsel. Sehingga kita dapat menyimpulkan aplikasi yang dia suka itu UI-nya seperti aplikasi Gojek, Tokopedia, dan Telkomsel. Dan juga ada, misalkan ada language-nya, dia bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Indonesia. Dan juga misalkan ada keinginan user, ada masalah aplikasi. Dan masalah aplikasinya nih adalah kita menanyakan jika kita membuat aplikasi sebuah salah pesan tiket bus, apa sih masalahnya gitu, dan apa sih keinginan dari usernya. Bisa lihat di sini masalah aplikasi jika ada menyimpulkan yaitu antrian yang tidak beraturan, tidak tahu posisi bus berada, tidak tahu tempat pemberhentian bus, dan keinginan usernya optimalisasi rute, mudah dalam pembayaran, dan legalitas dan regulasi. Sehingga dari masalah aplikasi yang dia sebutkan, antrian tidak berurutan dan tidak tahu posisi bus, kita bisa membuat aplikasi dengan fitur yang tidak menggunakan antrian, dan juga kita harus membuat aplikasi yang agar aplikasi itu tuh bisa tahu posisi bus berada gitu. Ini juga poin ketiga dari masalah aplikasi yang dia sebutkan, tidak tahu tempat pemberhentian bus. Nah, kita juga bisa membuat fitur di mana kita tuh user bisa mengetahui gitu tempat pemberhentian busnya. Di situ ada persona user dari Adham Muslim, dan bisa kita lihat di sini ada Davavia. Nah, kita lihat dulu apa sih brands-nya dia yang suka pakai gitu. Yang pertama dia bisa pakai handphone Apple, dan juga aplikasi favoritnya itu ada Gojek, Stockbit, Bibit, dan juga dia suka memakai Zalora. Dan langsung aja ke persona user-nya. Kita misalkan membuat aplikasi sebuah pesan tiket bus atau aplikasi transportasi bus gitu. Dan apa sih kita menanyakan gitu? Apa sih yang dia inginkan, dan juga apa sih biasanya masalah aplikasinya itu? Bisa lihat di sini si Dava ini tidak tahu jadwal bus, dan juga dia tuh ribet pembayarannya kalau dengan cash gitu. Lalu ada keinginannya kualitas layanan yang baik, desain antarmuka yang dapat dipahami, akun yang aman, dan harga yang terjangkau. Di masalah aplikasinya saja kita sudah dapat menyimpulkan gitu. Kita akan bisa membuat fitur yang tahu jadwal bus, dan juga pembayarannya tuh tidak selalu dengan cash gitu. Bisa pakai kris atau bisa pakai eh, misalkan di sini si Dava ini pakai brandnya Gojek, maka kita bisa bisa bikin si aplikasinya itu bisa menerima e-money gitu. Dan juga keinginan usernya itu kualitas layanan yang baik, kita bisa membuat fitur apa ya namanya, customer service, dan juga desain antarmuka yang dapat dipahami. Nah, masalah desain ini kembali lagi ke dalam brandnya ya. Si Dava ini brandnya menggunakan Gojek, Stockbit, dan Bibit, dan Zalora. Artian dalam aplikasi itu memiliki desain UI yang simple-simple gitu. Dan juga akun yang aman. Oh ya, ada juga trust issue tentang aplikasi dari pemerintah itu akun yang tidak aman gitu. Di sini kita akan meminimalisir gitu pemakaian data seperti KTP atau yang lain-lainnya. Dan juga harga yang terjangkau. Ini sudah pasti ya, harganya terjangkau. Mungkin itu dari step pertama, yaitu persona user. Bisa dilanjutkan ke step 2. Baik, terima kasih Hadid. Sekarang saya akan menjelaskan step 2, yaitu memahami fungsi bisnis. Jadi pada laporan yang kami buat ini, setelah digambarkan 5 tahap utama dalam proses bisnis aplikasi bus Trans Bandung, yaitu pendaftaran pengguna, ada pencarian jadwal bus dan pemilihan rute, pemesanan tiket, dan yang terakhir notifikasi dan konfirmasi.
Di step pertama di pendaftaran pengguna, pengguna itu harus membuka aplikasi dan mengisi formulir pendaftaran dengan data pribadi. Dengan ini sistem memverifikasi data dan mengirimkan konfirmasi pendaftaran. Setelah itu pencarian jadwal bus, yaitu pengguna memilih tujuan, keberadaan halte, dan tanggal perjalanan. Sistem juga akan menampilkan jadwal bus yang tersedia. Nah, setelah itu di pemilihan rute, pengguna memilih rute sesuai dengan preferensi dan kebutuhan perjalanan. Setelah itu, sistem memberikan opsi rute terbaik dan menampilkan rute bus yang sedang dalam perjalanan. Di step keempat, selanjutnya itu adalah pemasaran tiket. Nah, di sini pengguna memilih tiket dan metode pembayaran. Jika pengguna hanya bisa membeli satu tiket, maka dia akan memesan lebih dari satu, maka membutuhkan dari 2 user. Sistem memproses pembayaran dan mengirimkan tiket elektronik. Jika dia memiliki membership, misalkan member 1, maka dia memiliki bulan gratis bebas tujuan. Dan yang terakhir, notifikasi dan konfirmasi. Sistem mengirimkan notifikasi untuk mengingatkan pengguna tentang jadwal keberangkatan. Setelah itu, yang terakhir, pengguna menerima konfirmasi perjalanan. Nah, berikut ini adalah step berikut ini di step 3 kita juga harus memahami prinsip desain UI. Nah, di sini sudah ada flowchart-nya. Di sini kita mulai dengan start, user membuka aplikasi Trans Bandung. Setelah itu, user dapat login aplikasi. Jika dia sudah melakukan login aplikasi, dia akan dihadapkan ke tampilan menu. Nah, di sini dia bisa melihat profil dan langganan dengan profil langganan dan non-langganannya. Di tampilan Maps-nya, dia bisa lihat jadwal busnya, jadwal keberangkatan bus, halte, rute bus, dan deskripsi rute bus. Di sini dia bisa memilih tiket, lalu dia bisa memilih metode pembayaran. Dari sini dia bisa konfirmasi, dan jika sudah memiliki notifikasinya sudah masuk, maka user dapat menaiki bus dan memilih tempat dan menuju tempat perjalanan. Selanjutnya, di sini kita memiliki task analysis. Nah, di sini user membuka aplikasi, lalu dia bisa masuk ke menu home. Bedanya itu yang tadi ini lebih ke detailnya, yaitu jika dia sudah berlangganan, maka dia akan menampilkan scan dan juga waktu periode langganan. Jika dia masih belum langganan, maka dia akan melakukan pembayaran seperti biasa, seperti user biasa. Selanjutnya, di sini kita lanjut ke fitur Maps. Di sini user itu dapat membuka aplikasi lalu masuk ke menu Home. Setelah itu dia masuk ke menu Maps, lalu dari sana dia bisa menampilkan Maps, rute bus, jadwal bus, keberadaan halte, dan deskripsi rute bus. Dan terakhir, ini adalah desain standar pemilihan warna. Nah, yang kami pilih itu adalah oranye dan putih karena dirasa ramah dengan para penderita buta warna. Dengan seperti itu, para user yang memiliki penderita buta warna, mereka dapat lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi kami. Dan pemilihan simbol yang tegas user juga dan simbol yang digunakan juga memiliki skala umum yang artinya bisa diakses dari anak kecil hingga dewasa. Jadi di sini kita bisa bilang dari umur berapa aja, dari lansia, dari anak kecil, mereka bisa menggunakan aplikasi karena dengan menggunakan icon-icon yang disimplified seperti yang di bawah itu. Sekian dari saya, lanjut ke step 4 dengan rekan saya. Baik, terima kasih Zafran sudah menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan pada step 4 yaitu membangun sistem dan navigasi. Next. Di sini kami menggunakan upper bar dan bottom bar. Bisa dilihat seperti di gambar ini. Di bottom bar itu terdapat ada button beranda, beli tiket, dan akun. Sedangkan yang di upper bar itu ada notifikasi dan guidance. Next. Berikut ini adalah skema navigasinya yang dicontohkan pada halaman utama tadi, homepage. Jika kita di sana itu terdapat ada button maps. Jika kita mengeksplor pada maps itu akan menuju rute bus destinasinya. Lalu tadi ada bottom bar dibagi menjadi 3. Left bottom bar itu akan mengeksplor kita ke halaman beranda, dan middle bottom bar itu untuk beli tiket dan lalu melanjutkan ke transaction-nya menggunakan QR. Lalu untuk right bottom bar-nya itu kita menuju ke akun, dan di dalam akun itu kita dapat mengganti profile picture atau dan lain-lain lah, preferensi lainnya, termasuk subscription juga. Lalu di atas tadi right upper bar itu terdapat notifikasi dan guidance. Next.
Baik, step 5 di sini ada pemilihan Windows-nya. Next. Nah, di sini ada 3 contoh yang kami ambil dari tipe Windows-nya. Ini untuk yang kiri itu ini termasuk modal Windows. Karena Windows ini memaksa si user untuk menyelesaikan tugas tertentu sebelum melakukan ke halaman selanjutnya. Jadi user itu harus menanggapi si Windows ini sebagai modal sebelum bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Lalu yang di tengah ini ada Windows pengaturan, setting Windows, karena Windows ini dapat mengelola, si user itu dapat mengelola pengaturan dan preferensi lainnya pada aplikasi ini, seperti mengganti profile picture dan lain-lain. Lalu yang kanan ini adalah jendela utamanya atau main Windows. Jendela utama ini tempat pengguna berinteraksi dengan sebagian besar fitur dan fungsi dari program aplikasi ini. Next. Ya, baik. Di sini ada step 6, memilih perangkat interaksi yang tepat. Nah, di sini ada platform dan modality dari suatu user ya. Yang pertama, yang tentunya pasti ada perangkat mobile, aplikasi kami hanya dapat digunakan pada mobile, seperti Android dan iOS. Lalu yang pastinya juga ada koneksi internet untuk pembayaran dan informasi secara langsung tentang aplikasinya gitu, seperti lokasi halte, lokasi rute, dan lain-lainnya. Dan juga ada akses GPS untuk mengetahui keberadaan dari usernya, dan juga akses kamera untuk scan pembayaran. Dan juga ada di sini ada dari hardware-nya, misalkan ada touchscreen berfungsi untuk alat navigasi ketika menggunakan aplikasinya. Lalu ada keyboard. Maksud keyboard di sini adalah keyboard touchscreen itu sendiri ya. Keyboard digunakan sebagai alat input user ketika ingin memasukkan data teks pada form. Misalkan si usernya itu pengen pergi kemana, si usernya itu bisa memasukkan gitu. Tentunya memakai keyboard itu sendiri. Dan juga kamera yang seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, kamera itu untuk seperti barcode gitu, scan untuk pembayaran. Lalu ada input dan output-nya. Selain menggunakan input device yang dapat diterima oleh sistem, sistem juga dapat menyediakan alternatif lain yang memiliki tujuan yang sama antara keduanya. Misalkan ketika pengguna ingin memilih halte bus, selain mengetikkan informasi halte bus, pengguna juga dapat langsung menggunakan touchscreen untuk menggeser map dan memilih halte secara langsung. Dan juga ada output device-nya. Yang pertama itu ada visual, notification, dan haptic. Visual tentunya itu adalah UI, di mana jika user itu mencet di mana misalkan di beranda, nah maka beranda itu akan memunculkan visualnya gitu. Dan juga ada notification dan haptic. Kebanyakan notification dan haptic ini saling berkaitan ya, misalkan dalam pembayaran. Misalkan user setelah pembayaran itu sudah berhasil. Tentunya ada notification masuk, pembayaran sudah berhasil. Dan juga haptic ini adalah getaran. Misalkan pembayarannya itu gagal. Nah, HP itu akan bergetar gitu kalau ngasih tahu ke user kalau pembayarannya itu gagal dan bisa dicoba lagi gitu. Haptic juga misalkan kalau busnya itu udah dekat gitu. Maka si aplikasinya kan mau ngirim notification berserta haptic itu sendiri. Dan juga ada step 7 di sini, memilih screen based control yang tepat. Di sini ada operable button-nya. Di sini saya tidak mencantumkan contohnya karena nanti sekalian di prototipe-nya. Sini ada penjelasannya aja dulu. Login button, ketika user sudah mengisi username dan juga password, maka user dapat login dengan akunnya itu. Lalu ada bayar berlangganan, ketika user ingin melakukan membership, maka user dapat melakukan pembayaran dengan menekan button berlangganan sekarang. Lalu ada informasi rute, ketika user ingin melakukan perjalanan dan user ingin tahu rute perjalanannya, maka user dapat menekan button informasi rute pada layar layanan bus. Lalu ada informasi halte, ketika user ingin melakukan perjalanan dan user ingin tahu halte terdekat, maka user dapat menekan button informasi halte pada layar layanan bus. Eh, di sini hanya beberapa fitur aja dulu yang dimasukkan, karena di sini aslinya tuh masih banyak gitu. Lalu ada text atau read only control. Jadi di sini intinya tuh seperti si user itu hanya bisa membaca doang gitu. Seperti ada
Contohnya dari aplikasi kami berupa About Us. Tampilan itu hanya menampilkan dari pembuat aplikasinya itu sendiri gitu. Adalah misalkan kita gitu. Nanti si About Us itu hanya menampilkan nama kita atau penjelasan tentang aplikasinya gitu. Atau misalkan info-info apa gitu. Jadi si user tuh hanya bisa membacanya gitu. Lalu ada selection control pada aplikasi kami banyak menggunakan selection control tentunya, yang berfungsi menampilkan daftar-daftar dari bus sampai rute sekalipun. Berikut contohnya. Dan di sini contohnya hanya sebagian doang ya, karena yang aslinya tuh banyak. Misalkan ada drop-down list box penggunaan drop-down atau pop-up list pada aplikasi kami terdapat pada mencari posisi bus saat ini. Lalu ada list box, penggunaan list box terdapat pada informasi halte dan juga rute yang terdapat pada menu layanan bus atau peta gitu. Lalu untuk step 8. Baik, untuk step 8-nya di sini ada penulisan teks dan pesan. Next. Yang pertama itu ada aspek readability. Di sini itu readability itu merupakan kemudahan membaca atau memahami sebuah teks. Di sini itu tata penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana, tata letak dan format teks, warna dan kontras yang tepat itu sangat penting. Jadi kami di sini menggunakan bahasa Indonesia untuk aplikasi ini karena sebagian besar aplikasi ini itu untuk orang Indonesia atau lebih tepatnya di Bandung. Lalu untuk font yang kami gunakan untuk aplikasi ini yaitu menggunakan font Poppins dengan ukuran font yang berbeda-beda berdasarkan poin-poin teks tertentu. Dan mungkin untuk penulisan teks atau pesan lainnya itu kami hanya menggunakan kata-kata yang sederhana dan jelas saja dan menghindari kata-kata ambigu. Lalu yang kedua itu ada aspek convey system status. Ini itu merupakan suatu informasi atau pesan untuk pengguna tentang status keadaan sistem atau aplikasi. Ini itu memberikan klarifikasi buat si usernya, apakah mereka itu memahami apa yang terjadi atau yang sedang terjadi dalam task yang sedang mereka jalani dalam aplikasi. Nah, ini itu yang pertama ada message informasi. Jika si user itu sudah melakukan pembayaran dan pembayarannya berhasil, itu akan mengirim information message seperti yang di kiri ini, gambar kiri yang hijau. Lalu jika dia melakukan pembayarannya gagal atau ada kendala, itu akan mengirim warning message seperti yang di kanan ini yang merah, ada icon warning message, pembayaran gagal dan si user itu harus melakukan pembayaran ulang. Kita coba lagi. Next. Untuk yang ketiga ini ada UI control. UI control ini merupakan elemen atau komponen interaktif dalam UI suatu aplikasi. Ini UI control itu memberikan cara bagi si usernya untuk berinteraksi dengan si aplikasinya, seperti memasukkan data, memilih opsi, atau memicu tindakan tertentu. Contoh dari UI control itu ada tombol, kotak teks, menu dropdown, checkbox, dan lain-lain. Seperti yang kami ambil, di sini ada dua contoh untuk UI control. Yang pertama itu adalah untuk UI control button. Di sini ada dua button, yaitu informasi rute dan halte. Jika kami melakukan suatu task atau memencet button informasi halte, itu akan memunculkan menu dropdownnya seperti yang gambar di bawah ini, informasi halte, menu dropdownnya itu ke bawah. Lalu selanjutnya itu ada user task. User task itu mengacu pada tindakan atau kegiatan yang diharapkan si usernya untuk melakukan menggunakan suatu aplikasi. Nah, penerapan task user ini pada aplikasi akan membantu memastikan bahwa UI yang dirancang dengan jelas dan mengarahkan user ke langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Yang pertama itu user task-nya ada register dan login, lalu yang kedua ada pemilihan rute dan halte, ketiga pemesanan tiket, dan keempat mengkonfirmasi pembayarannya. Next. Bisa dipercepat aja, Li, soalnya maksimalnya 10 menit. Dan yang terakhir ini ada eksplorasi. Ini eksplorasi itu mengacu pada tindakan user untuk mencari atau mengeksplorasi berbagai fitur konten yang tersedia dalam suatu aplikasinya. Contohnya mengakses berbagai halaman atau fungsi untuk memahami kemampuan dan potensi aplikasi tersebut. Contohnya itu, salah satu contohnya itu mungkin mengeksplorasi rute. Ada fitur rute. Ini user dapat mengeksplorasi berbagai rute bus yang tersedia untuk memahami pemilihan atau pilihan dia yang dalam perjalanan yang ada. Next.
Ya baik, step 9 ini memberikan feedback, guidance, dan assistance dengan aktif. Di sini ada operation time, aku jelasin secara singkat aja. Operation time adalah faktor penting dalam UI UX karena mempengaruhi kepuasan pengguna. Jika waktu operasi terlalu lama, pengguna mungkin merasa frustasi dan menghindari penggunaan produk tersebut. Nanti aku jelasin di prototype. Dan juga ada error representation. Error representation adalah ekstrim merujuk pada upaya untuk mencegah kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi saat pengguna melakukan tindakan dalam aplikasi atau situs web itu sendiri. Dan juga ada detection and correction. Detection and correction dalam konteks aplikasi kami ini melibatkan beberapa langkah berikut: deteksi kesalahan, kesalahan, dan pencegahan kesalahan. Mungkin ini langsung aja contohnya itu kayak seperti tadi itu, kayak pembayarannya gagal, pembayaran berhasil, ataupun ada, kalau misalnya ada kesalahan pun ada alternatifnya gitu. Dan juga ada assistance. Untuk aplikasi kami berikut adalah beberapa contoh dari assistance yang bisa Anda tambahkan. Misalkan panduan pencarian, panduan pembayaran, panduan penggunaan fitur lainnya. Lalu ada eksplorasi. Ini sangat basic ya, seperti ada riset di UX, membuat prototype, user testing, dan evaluasi dan iterasi. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke dalam prototype ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan alur alur dari aplikasi kami saja gitu. Jadi di sini nih menu utamanya tuh ada beranda, ada beli tiket, dan juga ada akun. Yang pertama tuh user tuh harus yang tentunya ada login ya. Yang penting ada harus login. Nah nanti tuh langsung ke menu home, menu berandanya gitu. Jadi dia tuh mau, misalkan dia tuh mau kemana dulu nih. Kayak misalkan dia mau ke peta dulu nih. Dan ini nih petanya tuh bisa digeser ya. Tuh petanya tuh bisa digeser kayak gini. Nah, kalau dia klik ini, nanti itu akan ke sini, ke layanan bus. Dan di layanan bus ini ada dua eh, menu yang penting juga, ada informasi rute dan informasi halte. Nah, bisa dilihat saja di sini, ada informasi halte, ada yang beroperasi dan juga tidak beroperasi. Tentunya di misalkan di datanya itu tidak semuanya beroperasi ya. Mungkin ada yang lagi maintenance atau lagi gimana gitu. Sama juga di rutenya. Misalkan ada perbaikan jalan atau perbaikan lain-lainnya yang mengalami rutenya itu tidak bisa dilalui, maka tidak beroperasi, dan juga tentunya banyak yang beroperasi ya gitu. Kita sudah selesai di menu peta ini, ke beli tiket. Nah, di beli tiket ini ada dua ya, ada regular dan juga ada langganan. Yang pertama yang regular dulu deh. Nah, ini nih contoh regularnya, contoh regularnya ini pakai kris. Jadi dia scan kris di dalam bis ya. Nah, misalnya ini contoh pembayaran yang berhasil. Nah, ini contoh pembayaran gagal. Pembayaran gagal ini misalkan dia tuh gak ada jaringan gitu, kayak kalau nggak ada saldo, tentunya pembayarannya gagal kan. Dan juga di sini ada pembayarannya berhasil. Kalau pembayaran berhasil nanti akan ada notif ini, dan lihat detail ini adalah struknya mungkin. Nah, sudah ke menu beli tiket, kita ke menu akun. Nah, di menu akun ini ada beberapa ada beberapa data yang penting ya, misalkan berlangganan. Nah, ini nih si aku misalkan di sini nih ini apa? Usernya tuh sudah berlangganan. Nah, nanti itu ada tulisan nih aktif until 20 Januari 2023. Nah, dia tuh masih berlangganan nih sampai 20 Januari 2023. Dan di sini nih ada menu-menu yang ya pelengkap lah, misalkan about us, yaitu tadi sudah dijelaskan kan isinya. Nanti juga kita akan mengisi beberapa isian lagi di sini. Lalu ada tanya kami di sini juga, nanti tuh ada chat gitu. Apa sih keluhan dari user itu? Dan juga di sini ada edit profile, dan di sini ada versinya. Karena ini nih versinya masih paling awal gitu. Jadi kita versinya 1.00. Tentunya ada logo dari Bandungnya itu sendiri karena data yang kita gunakan adalah data dari Bandung. Dan mungkin itu dari prototipenya.
Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.